Dan yang paling ajaib dari kisah ini, tidak ada dalam kitab yang manapun di mana ada seorang ayah tergopoh-gopoh kepada anak yang hilang itu. Itu adalah gambaran dari Bapa Surgawi yang tergopoh-gopoh kepadamu ketika engkau pulang kepadanya, datang kepadanya, bertobat kepadanya. Hal kedua, kita berbicara tentang sikap hati yang baru. Dalam Lukas 7 ayat yang ke-36, di sini cerita tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Lalu dia tidak membuka botol minyak narwastu, tapi dia memecahkan botolnya, lalu mengurapi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan sikap hati yang baru? Setelah seseorang diselamatkan oleh Tuhan, setelah ditutup dengan tutup pendamaian perjanjian baru, sikap hati yang baru habis-habisan dengan Tuhan. Tidak menahan-nahannya, tidak ngirit-ngirit, tetapi benar-benar membuka minyak itu, memecahkannya, dan menuangkannya kepada Tuhan Yesus. Ada satu sikap hati yang baru yang harusnya setiap gereja. Gak ada yang error-error, gak ada yang kacau-kacau, gak ada yang berantakan. Yang adalah sikap hati yang baru ketika kau melayani Tuhan. Ketika engkau mengasihi orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu, hatimu itu gak sama lagi. Perempuan itu setelah diselamatkan punya sikap hati yang baru. Apakah kau punya? Pasti setiap orang punya, tapi masih punya lagi enggak? Belum tentu. Dulu berapa tahun yang lalu ketika sudah diselamatkan, ada satu hati yang meledak di dalam, dan itu mengalirkan aliran-aliran ilahi. Sekarang mungkin gak ada lagi. Sudah tersumbat, sudah hilang, sudah menipis, gak ada refill lagi. Yang ada adalah pas-pasan, itu pun kadang-kadang gak ada. Banyak yang tersumbat di dalam. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika itu ada seorang yang tergeletak karena dirampok habis-habisan dan disiksa sampai habis. Itu korban sudah sekarat, sudah gak bisa bangun lagi. Habis hartanya, jubahnya diambil, keledainya diambil. Apa yang ada padanya tak bersisa. Bahkan dihajar habis oleh para penyamun. Datanglah seorang imam. Imam hanya meliriknya lalu pergi. Si imam ini berjalan terus, mengabaikan orang yang tergeletak itu. Lalu datang orang Lewi. Orang Lewi juga mengabaikannya. Tapi apa yang terjadi? Ada orang Samaria. Orang Samaria ini punya satu tingkatan yang baru. Dia melayani lebih dari batasannya. Dia abaikan agendanya. Walaupun hari itu orang sama harus pergi ke Yerusalem untuk bawa korban persembahan. Tapi hari itu yang dilakukan oleh orang Samaria ini, dia turun dari keledainya dan dia urus orang itu. Dia bawa, dia obatin, dia bawa ke tempat hotel. Dia bilang kepada penjaga hotel, aku akan bayar lagi, aku akan datang lagi, aku mengurus. Itu tingkatan baru.